Hai, kembali berjumpa dengan Sisi Hukum. Kali ini kita akan sedikit mengupas dan mencoba membahas mengenai seluk-beluk mengenai apartemen. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Sisi Hukum ini ya. Kita akan kembali membahas mengenai salah satu hal yang perlu diketahui sebelum membeli apartemen. Apa itu? Ya, betul. Kali ini kita akan bahas mengenai macam hak kepemilikan yang ada pada apartemen. Apa bukti kepemilikannya, dan siapa yang menjadi pemilik atas hak tersebut. Apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dijadikan jaminan utang atau kredit. Baiklah, karena pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai pengertian apartemen dan ketentuan yang mengatur, maka kalian bisa menonton pembahasan di video tersebut. Mengenai hak kepemilikan pada apartemen, pada saat kita membeli apartemen, terdapat dua jenis hak. Sebenarnya, sebagai pembeli atau pemilik, kita perlu perhatikan kedua jenis hak tersebut. Apa saja hak tersebut? Pertama adalah hak kepemilikan atas satuan rumah susun atau hak milik atas satuan rumah susun, sering juga disebut HMSRS. Dan yang kedua adalah hak atas tanah bersama. Baiklah, kita akan bahas mengenai jenis hak yang pertama, yaitu hak milik atas satuan rumah susun atau yang biasa disingkat dengan HMSRS. HMSRS merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik apartemen atas setiap satuan atau unit apartemen. Jadi, setiap unit apartemen mempunyai bukti pemilikan masing-masing yang terpisah satu dengan lainnya. Misalnya di setiap lantai gedung apartemen terdapat 5 unit apartemen. Berarti pada lantai tersebut akan terdapat atau akan diterbitkan juga 5 sertifikat HMSRS. HMSRS ini mempunyai jangka waktu seperti hak milik pada tanah, sehingga tidak mempunyai jangka waktu dan berlaku untuk selamanya. HMSRS mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, sehingga dapat diperjualbelikan dan diwariskan kepada ahli waris. Sifat dapat dipindahtangankan ini juga memberikan dampak bahwa terhadap HMSRS dapat diikat sebagai jaminan secara hak tanggungan, karena haknya mempunyai karakter seperti hak atas tanah. Berikutnya, hak yang kedua, yaitu hak atas tanah bersama. Sebagaimana telah kita bahas pada materi video sebelumnya, tanah di mana apartemen berada merupakan tanah bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh pemilik apartemen. Undang-Undang Rumah Susun juga mengatur bahwa atas tanah bersama terdapat beberapa bentuk atau alternatif pemilikan hak, yaitu berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, kemudian hak pakai atas hak pengelolaan. Masing-masing jenis hak tersebut tentunya juga memiliki konsekuensi yuridis yang dapat memberikan dampak ekonomis yang berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hak apakah yang melekat pada tanah bersama di mana apartemen kita berada. Hal ini perlu diketahui karena pada dasarnya setiap hak atas tanah tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Hak milik mempunyai atau merupakan jenis hak atas tanah yang tidak mempunyai jangka waktu berakhir. Sedangkan HGB dan hak pakai merupakan jenis hak yang mempunyai jangka waktu, walaupun jangka waktu kedua jenis hak tersebut dapat diperpanjang dan dapat diperbaharui. Di samping itu, HGB dan hak pakai di atas tanah negara tentunya mempunyai perbedaan dengan HGB atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
Kenapa berbeda? Karena pihak yang memberikan hak tersebut berbeda. Pada HGB murni atau hak pakai di atas negara, pemberi hak adalah negara. Sedangkan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan hak pakai di atas hak pengelolaan, pemberi haknya adalah pemilik hak pengelolaan. Sehingga pada HGB di atas negara perpanjangannya dapat dilakukan sepanjang kita memenuhi persyaratan. Demikian undang-undang mengatur. Tetapi pada HGB di atas hak pengelolaan, perpanjangannya membutuhkan persetujuan dari pemilik hak pengelolaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dipertimbangkan oleh kita pada saat kita akan beli apartemen atau pada saat kita akan berinvestasi pada apartemen. Namun demikian, dengan adanya jangka waktu hak tersebut dan adanya perbedaan-perbedaan jenis hak tersebut, tentunya memberikan risiko yuridis dan risiko finansial lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik apartemen. Pemahaman mengenai jenis hak atas tanah bersama diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak dari tanah apabila terdapat hak yang jatuh tempo atau karena usia bangunan apartemen tidak dapat digunakan kembali. Demikian sesi hukum kali ini. Jangan lupa pantau terus update terbaru dari sesi hukum dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya.